Di video kali ini kita mau bahas soal tutorial lengkap untuk jualan ataupun promosi di YouTube. Nah, buat teman-teman yang mau belajar YouTube marketing, bisa nonton video ini nih. Kita akan bahas kenapa kita perlu memanfaatkan YouTube, terus kita akan bahas step by step untuk berpromosi dan berjualan di YouTube, dan yang pastinya kita akan bahas juga soal kiat sukses untuk berpromosi di media sosial YouTube. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Dan yang kita bahas di video kali ini itu bisa diterapkan dengan modal yang minim, tapi hasilnya bisa optimal. Jadi, teman-teman gak perlu takut mencoba untuk melakukan YouTube marketing. Anyway, kalau teman-teman mau belajar Instagram marketing, bisa cek video tutorial yang pernah saya buat sebelumnya. Judulnya Cara Jualan dan Promosi di Instagram untuk Pemula. Linknya ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan YouTube nih? Jadi ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah YouTube itu usernya sangat banyak. Jadi selain Facebook, Instagram, teman-teman juga bisa optimalkan media sosial YouTube. Hingga tahun 2020, mereka itu punya lebih dari 2 miliar pengguna. Dan di Indonesia, YouTube ini juga sangat disukai dan banyak yang pakai YouTube juga. Nah, yang kedua, dari sisi konten, karena mereka ini adalah platform video, maka konten yang dibuat tuh visual, dan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri kalau kita mau mempromosikan produk atau jasa. Nah, yang ketiga, algoritmanya YouTube itu lebih bersahabat kalau menurut saya. Misalnya beda sama Instagram. Instagram kita contoh punya 100.000 followers. Nah, bisa jadi ketika kita post, yang menerima konten kita, yang bisa kita jangkau itu mungkin hanya beberapa persen. Tapi kalau di YouTube, kita punya 1 juta subscriber, kita bisa kok menjangkau jutaan orang gitu dalam sekaligus. Dan YouTube ini juga bagus untuk sumber traffic jangka panjang. Ini beberapa contoh video yang pernah saya buat, itu dibuat 2 tahun lalu, tapi sampai hari ini trafficnya masih terus mengalir ke video-video itu tanpa saya promosikan atau sentuh videonya sama sekali. Jadi buat traffic jangka panjang, YouTube ini sangat bagus. Nah, peralatan apa nih yang mesti kita siapkan? Nggak perlu repot-repot, teman-teman sebenarnya bisa pakai alat-alat yang simple. Misalkan pakai kamera, kalaupun nggak ada kamera bisa pakai handphone yang sekarang kan udah kameranya bagus-bagus tuh, jadi itu juga bisa digunakan. Terus yang kedua, teman-teman butuh software editing video untuk ngedit videonya, baik itu video untuk di handphone ataupun kalau mau di laptop juga boleh untuk editing video. Dan yang ketiga, teman-teman butuh perekam suara. Versi simpelnya sebenarnya bisa pakai handphone gitu. Nah, kalau butuh referensi software editing video gratis dan cocok untuk pemula, bisa nih tonton video ini. Linknya ada di deskripsi. Di sana saya bahas beberapa software editing video gratis yang teman-teman bisa pakai gitu. Nah, kalau untuk perekam suara, handphone aja sebenarnya udah cukup, tapi akan lebih baik kalau teman-teman juga punya clip-on mic, yang mana clip-on mic ini bisa dibeli kok di toko-toko online, dan itu nanti bisa kita sambungkan ke handphone ataupun ke kamera kita, supaya suaranya lebih jernih dan bagus. Nah, step pertama kalau mau melakukan YouTube marketing adalah buat dulu nih channel YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa bikin channel YouTube yang berkaitan dengan produk atau bisnis yang teman-teman promosikan. Contoh seperti ini, saya punya website tentang edukasi investasi saham, namanya Kanala ID, dan waktu bikin channel YouTube saya bikinlah channel Kanala ID yang temanya juga tentang investasi saham. Jadi buat channel yang berkaitan tuh sama bisnisnya teman-teman. Untuk tema channel, tadi pilih yang berkaitan sama produk atau jasa atau bisnis kita. Dan teman-teman bisa cek juga referensi dari YouTube lain, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Misalkan kalau teman-teman produknya fashion atau teman-teman produknya jasa tertentu, nah bisa lihat di luar kira-kira channel YouTube-nya tuh yang bagus kayak gimana sih, yang masih berkaitan dengan produk atau jasa kita. Itu cara untuk menggali ide channel YouTube. Nah, kalau butuh panduan untuk mencari ide channel YouTube, bisa nonton video tutorial ini. Judulnya 5 cara cari ide YouTube untuk pemula. Linknya ada di deskripsi, dan pastikan teman-teman nonton juga video tutorial ini karena bermanfaat banget. Nah, yang harus disiapkan di awal ketika membuat channel YouTube adalah, satu, kita siapkan nama untuk channel YouTube kita. Nama ini penting banget. Kenapa? Karena nama inilah yang akan menjadi identitas dari channel YouTube kita. Sebelumnya saya sudah pernah bikin video judulnya 5 tips memilih nama channel YouTube. Teman-teman bisa tonton untuk pembahasan lebih detail tentang pemilihan nama channel YouTube. Tapi intinya, kalau untuk bisnis ataupun untuk marketing, saran saya gunakanlah nama yang berkaitan dengan brand atau produk kita. Jadi misalnya teman-teman udah punya nama bisnis, bisa tuh pakai nama bisnisnya sebagai nama channel YouTube. Atau bisa juga opsi lain pakai nama yang mengandung keyword produk kita. Kemudian selain nama, siapkan juga logo dan YouTube channel art. Tujuannya supaya tampilan visual channel YouTube kita tuh makin bagus dan profesional. Contohnya seperti ini. Jadi bisa siapkan logo, bisa juga siapkan YouTube channel art. Nah, untuk membuat logo ataupun YouTube channel art, kalau mau praktis, teman-teman bisa pakai aplikasi ataupun pakai website yang namanya canva.com. Jadi Canva ini sangat bermanfaat karena bisa kita pakai untuk bikin logo, untuk bikin YouTube channel art, untuk bikin grafis-grafis YouTube, dan grafis media sosial lainnya. Jadi pastikan teman-teman pakai website ini karena ini gampang banget gitu.
Nah, kalau udah, step kedua adalah teman-teman bikin rencana konten. Ini penting banget. Kenapa? Karena kunci dari social media marketing ataupun YouTube marketing juga berkaitan dengan konten. Nah, contoh seperti channel YouTube saya ini, karena temanya tentang digital marketing, maka saya buatlah kategori-kategori konten, misalnya social media, YouTube, dan sebagainya. Jadi, planning konten ini sangat penting, dan ini perlu teman-teman buat di awal, supaya YouTube marketingnya makin bagus nanti. Teman-teman bisa pikirkan kira-kira mau bikin video yang seperti apa, dan isi channel YouTube-nya nanti apa aja sih video-videonya. Nah, itu yang dinamakan dengan planning konten. Jadi, planning konten ini akan sangat membantu supaya kita punya gambaran gimana kita mengembangkan channel YouTube ini, terutama dari sisi kontennya. Kalau teman-teman butuh panduan untuk bikin social media plan untuk YouTube, bisa nonton video tutorial yang sudah saya siapkan di sini. Linknya juga ada di deskripsi, jadi bisa tonton juga ya untuk bikin social media plan. Intinya konten ini penting banget lah, teman-teman harus bikin konten yang menarik dan yang cocok untuk promosi produk atau jasa teman-teman. Nah, kalau misalkan konten plan udah ada, maka berikutnya adalah produksilah video untuk channel YouTube Anda. Untuk produksi video, step pertama yang pasti dilakukan adalah bikin skrip video atau rencana video kita. Cara bikin skrip saya bahas di video tutorial ini nih. Teman-teman bisa tonton video tutorialnya, nanti bisa praktekin untuk bikin skrip videonya. Mau bikin video review, video tutorial, video apapun, itu perlu ada perencanaan yang dinamakan dengan skrip video. Jadi skrip ini penting banget karena dia akan menjadi gambaran sebelum kita melakukan produksi video. Cara bikin skrip, tonton ya di video tutorial yang ini. Nah, setelah skrip jadi, barulah nanti kita masuk ke step berikutnya dalam produksi video, yaitu membuat videonya. Di sana kita itu nanti mulai akan merekam gambar video, kita akan mempersiapkan materi video, dan kita siapkan semua kelengkapannya. Tapi tadi skripnya mesti udah ada dulu. Di dalam skrip video itu, teman-teman sebenarnya menentukan kira-kira bikin video yang bagus tuh kayak gimana ya, isinya apa aja. Nah, itulah yang dilakukan saat pembuatan skrip tadi. Kalau misalkan skrip udah, produksi videonya udah jalan juga, udah rekam gambar, suara, dan materi video, barulah nanti masuk ke proses editing videonya. Tapi, paling penting di antara semua proses ini tuh biasanya adalah di awal, di saat pembuatan skrip, yang kita harus bikin konsep video itu yang menarik banget gitu. Anyway, kalau butuh tutorial untuk editing video, bisa nih nonton video-video ini. Saya udah siapin playlist khusus yang memandu teman-teman untuk belajar editing video pakai Active Presenter. Silahkan dicoba, dipraktekin, dan nanti bisa edit videonya sendiri gitu. Jadi 3 proses inilah yang akan dilakukan untuk memproduksi video. Nah, bagaimana kalau mau bikin video penawaran produk di YouTube gitu misalnya kan. Tadi kan videonya misalnya video review atau video tutorial dan lain-lain. Nah, sama balik lagi ke skrip video tadi. Kalau video review kita bikin skrip untuk video review. Nah, tapi kalau video penawaran produk tentu kita bikin skrip yang isinya adalah penawaran produk kita. Gimana cara membuat penawaran yang menarik, apa aja elemen yang harus ada, bisa pelajari di video tutorial copywriting yang saya sajikan di video ini. Linknya juga ada di deskripsi, teman-teman bisa nonton dan praktekin video itu untuk bikin isi penawaran produk teman-teman. Nantinya kemasan video penawaran di YouTube itu bisa berupa video presentasi langsung, bisa video review produk yang disertai call to action, bisa video demo pemakaian produk misalnya, atau video-video dalam bentuk lain seperti animasi dan lain sebagainya. Jadi banyak kok kemasan video penawaran produk di YouTube itu, yang penting dibikin dulu videonya. Nah, gimana cara biar videonya ini banyak ditonton? Ini dia rahasianya, yaitu kita upload videonya ke YouTube dan kita optimasi. Ini penting banget. Setelah video jadi, ya tentu harus kita upload ke YouTube dan kita optimasi videonya. Nah, ini contoh-contoh video yang pernah saya buat. Viewsnya cukup lumayan, ada yang beberapa puluh ribu, dan ada juga yang mencapai di atas 100.000 video-video yang pernah saya buat. Kuncinya adalah di algoritma YouTube, teman-teman. Jadi algoritma YouTube itu cenderung memprioritaskan video-video dengan jumlah interaksi yang tinggi, yaitu dilihat dari views, dari likes, dari komen, dari share, akan lebih diprioritaskan. Artinya, video-video yang tingkat interaksinya tinggi, misalnya viewsnya tinggi, itu akan lebih mudah ditemukan di YouTube, akan lebih bagus rankingnya di pencarian YouTube, dan akan direkomendasikan sama YouTube. Artinya, video yang udah banyak penonton, itu nanti pasti akan direkomendasikan dan penontonnya makin banyak lagi. Nah, kalau video yang masih dikit, tentu akan sulit bersaing sebenarnya. Untuk itulah, kita perlu optimasi videonya. Optimasinya gimana? Banyak banget, tapi bisa dimulai dari thumbnail video kita harus menarik, kemudian judul video kita harus bisa bikin orang penasaran dan ngeklik video kita. Kemudian optimalkan juga teks dan deskripsi video, itu penting banget untuk SEO video YouTube teman-teman. Jadi deskripsi dan teks itu diatur, dimasukkan keywordnya dengan tepat juga. Dan yang paling penting adalah habis upload jangan lupa untuk share videonya di media sosial atau di media-media yang teman-teman bisa gunakan. Tujuannya tadi ngumpulin dulu orang yang nonton sampai dia misalnya dapat berapa ratus view atau berapa ribu views. Nah, nanti itu videonya
nanti akan lebih gampang direkomendasikan oleh YouTube. Dan jangan lupa untuk fokus juga ke peningkatan subscriber yang loyal. Makin gede jumlah subscriber kita, makin besar potensi audiens kita. Misalnya kita udah bisa ngumpulin 10.000 subscriber, nanti saat kita upload itu tuh udah ada mungkin sekian ribu orang yang udah siap untuk menerima video kita. Jadi kita bisa lebih dapet viewsnya itu lebih cepat dan lebih mudah tentunya. Jadi jangan lupa juga tingkatkan subscriber supaya YouTube marketingnya makin sukses gitu. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana cara SEO untuk video YouTube, bisa nonton video ini. Di video itu saya sharing pengalaman saya dapat 100.000 views di salah satu video YouTube yang saya buat. Bisa tonton dan pelajarin videonya ya. Nah, ini nih kiat untuk sukses menjalankan YouTube marketing. Sebenarnya ada banyak, tapi saya rangkum dulu yang beberapa hal simpelnya. Pertama adalah optimalkan semua potensi yang bisa dipakai untuk jadi sumber traffic. Jadi kalau nanti teman-teman udah channel YouTube-nya jalan, subscribernya udah mulai banyak, penonton banyak, jadiin deh itu sebagai sumber traffic ke promosi ataupun ke website teman-teman. Caranya bisa dengan menampilkan link di dalam channel YouTube kita, atau setiap kali bikin video selalu selipkan promosi produk kita. Misalnya seperti video ini, saya mention webinar yang akan saya adakan, kemudian dicantumkanlah sedikit promosinya di dalam video-video yang kita buat. Jadi orang yang nonton tuh akan aware sama produk atau jasa kita. Atau bisa juga dengan cantumkan link menuju website ataupun menuju penawaran produk kita di dalam deskripsi video yang kita upload. Jadi semua potensi itu bisa teman-teman maksimalkan untuk jadi sumber traffic buat website teman-teman misalnya. Nah, tips yang kedua adalah upload secara rutin, konsisten, dan terjadwal. Kenapa? Karena kalau uploadnya konsisten dan ada jadwalnya, itu akan bagus dan bisa membentuk habit supaya orang tuh tahu kapan akan ada video baru di channel YouTube kita. Jadwal yang konsisten itu akan membuat channel kita lebih gampang diingat oleh subscriber ataupun audiens. Makanya penting banget konsistensi di YouTube itu. Jadwalnya harus konsisten gitu. Misalnya kalau seminggu sekali upload ya dilakukan. Sekian dulu sharing ini, semoga bermanfaat dan kalau ada pertanyaan komen di bawah ya.